alhamdulillah ya. Nah, agar lebih akrab, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya dimulai dari ibu atau dari Ananda? Dari ibu aja. Baik, nama ibu Chandra Ibnu, panggil saja ibu Chandra. Ananda sendiri? Nama saya Putri Wahyuni, Bu. Ananda lebih suka dipanggil apa? Putri aja. Baiklah Putri, apakah Putri pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum, Bu, sebab baru kali ini saya mau mencoba untuk konseling. Nah, sejauh ini apa yang Ananda ketahui tentang konseling? Tidak tahu, Bu. Kalau menurut Ananda, konseling itu apa sih? Kalau menurut saya, konseling itu curhat-curhat tentang masalah. Kalau ada masalah datang ke para konselor aja. Itu curhat. Iya, betul sekali yang Anda katakan, bahwa konseling itu sama dengan curhat. Tetapi, perlu Anda ketahui bahwasanya konseling itu memiliki aturan-aturan dan rambu-rambu yang harus dijalani. Boleh Ibu menjelaskan sedikit tentang konseling agar konseling kita berjalan dengan lancar? Ya, silahkan, Bu. Konseling adalah pertemuan tatap muka antara dua individu secara berhadapan. Di sini saya sebagai orang yang memberikan bantuan atau konselor. Konselor itu merupakan orang yang profesional atau ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Satu lagi ada konseling. Nah, konseling itu misalnya seperti Ananda menceritakan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan untuk diceritakan masalahnya, atau agar perasaan Anda lega dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Konseling yaitu upaya untuk memberikan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Tujuannya agar terselesaikannya masalah yang dialami konseling. Sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini, Ibu sebagai konselor dan Anda sebagai konseling. Ya, posisi duduknya pun seperti ini, berhadapan antara konselor dan konseling. Di sini Ibu juga memegang asas kerahasiaan atas semua masalah yang Anda ceritakan kepada Ibu. Jadi Anda tidak perlu lagi merasa khawatir tentang masalah yang Anda ceritakan kepada Ibu. Dan di sini Ibu sangat mengharapkan keterbukaan Ananda agar keterbukaan dan kesukarela Ananda untuk menceritakan semua masalah yang Ananda alami. Jadi ya begitulah, Ibu tidak perlu memaksakan Ananda untuk bercerita. Dan apabila kita sudah mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang Anda hadapi, Ibu berharap agar Ananda menjalankannya dengan baik, agar proses konseling yang kita laksanakan hari ini tidak berjalan dengan sia-sia. Bagaimana? Apakah Anda mengerti? Bu, saya cukup mengerti. Apakah semua yang saya ceritakan kepada Ibu akan dirahasiakan? Iya, semua yang Anda ceritakan kepada Ibu akan Ibu rahasiakan dan tidak akan Ibu ceritakan kecuali sedikit Anda. Bagaimana Anda? Oh, begitu ya, Bu. Baik, bagaimana? Apakah kita bisa melakukan konseling? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan hari ini? Perasaan saya hari ini, Bu, ada bahagia dan ada juga khawatirnya. Nah, kalau perasaan bahagia itu seperti apa? Perasaan bahagianya itu, Bu, ketika saya bertemu dengan teman-teman saya, Bu. Nah, kalau perasaan khawatirnya? Memikirkan ayah, Bu. Apa yang membuat Anda khawatir terhadap ayah? Keadaan ayah, Bu. Ayah saya di kampung. Ada apa dengan Anda? Ayah saya sakit, Bu. Baik, Ibu turut prihatin ya. Sejak kapan ayah Anda sakit? Mulai dari Januari, Bu. Berarti sudah lama ya. Bagaimana Anda menyikapi keadaan ayah yang sakit? Biasanya kalau saya sekarang ini pasti tidak bisa membawa ayah pergi ke rumah sakit untuk berobat. Bahkan ayah saya menunggu saya pulang dari kuliah. Besok rencana saya pulang kampung, Bu, membawa ayah untuk kontrol. Jadi ayah itu, Bu, kalau nggak ada saya nggak mau kontrol, tapi nggak tahu faktor-faktornya, Bu. Padahal di rumah banyak orang, ada suami
Kalau ditanya kenapa nggak mau, itu alasannya karena ibunya jualan. Nah, otomatis nanti nggak jualan dan nggak ada uang masuk saya untuk kuliah, jadinya terbagi anaknya yang harus diserahkan. Begitulah Bu. Oh begitu. Bagaimana Anda menyikapi keadaan ayah yang sedang sakit dan ibu yang sedang berjualan? Saya menyikapinya dengan menelpon kakak saya dan menelpon kakak saya. Kakak saya sudah punya anak dan berbagilah waktunya. Kadang saya disuruh beli obat ke apotek ke ayah. Dengan keadaan ayah Anda yang sedang sakit, bagaimana kaitannya dengan perasaan Anda? Perasaan saya sedih Bu, pas lagi kuliah itu Bu, mendengar telepon dari ayah, jadi kepikiran. Padahal saya harus fokus Bu. Coba Anda jelaskan apa yang membuat Anda sedih. Ini Bu, tidak bisa melihat ayah secara langsung, kondisi ayah, keadaan jualan ibu di pasar. Antisipasi yang bagaimana yang Anda berikan ketika Anda berada di rumah untuk keluarga? Biasanya saya menggantikan ibu saya jualan Bu. Jam 12, nggak kuliah, saya pergi untuk menggantikan ibu saya ikut jualan. Sebelumnya juga saya mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu Bu, seperti mencuci piring. Oke, mencuci piring terus apa lagi? Ya, membersihkan rumah lah Bu, bila ada kakak ya kami gantian mengerjakannya. Oke, dari tugas pekerjaan yang Anda sebelumnya tersebut, Anda perlu menggunakan waktu berapa lama untuk mengerjakan pekerjaan tersebut? Kalau saya bangun cepat Bu, saya langsung mengerjakan, tapi kadang saya mengasuh anak kakak. Setelah itu saya bersihkan rumah dan ibu bisa pulang langsung mandi dan makan aja Bu. Untuk makan kita ibu untuk berjualan di pasar sampai pukul berapa? Sore Bu, mungkin sekitar pukul 5 lah Bu.